Suwardi, seorang bangsawan muda yang dikenal di kancah politik negeri ini. Penanya yang tajam membuat Suwardi disegani karena ide-ide dan pemikirannya yang lebih maju. Sebagai pribumi yang waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda, Suwardi menyadari keberadaan bangsanya yang terpuruk. Tulisan dan pemikirannya yang sering menjadi perhatian pemerintah Belanda karena dianggap sebagai ancaman yang membahayakan. Pada usia 40 tahun, Suwardi meninggalkan kebangsawanannya dan berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Bersama-sama sahabatnya, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indis Party. Pada saat itu, mereka sedang berkumpul. Saat ini kita sedang disorot pemerintah kolonial Belanda. Ya, kita harus hati-hati. Belanda sudah mencium rencana kita. Betul, apapun itu konsekuensinya harus kita terima. Mereka membahas rencana kegiatan dan tujuan mereka yang mulia. Akan tetapi, gerakan mereka tercium oleh Belanda. Tanpa proses pengadilan, Ki Hajar Dewantara beserta sahabat-sahabatnya pun ditangkap dan akan diasingkan. Bagaimana kalau kita mengusulkan untuk diasingkan kembali? Kedua sahabatnya sangat terkejut atas usulan Ki Hajar. Akan tetapi, Ki Hajar menjelaskan alasan-alasan yang logis dengan cerdas menurut Ki Hajar. Kebodohan dan ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa lain disebabkan oleh kurangnya bangsa ini memperoleh pendidikan. Pola pikir atau mindset yang harus diubah, dan untuk mengubah pola pikir itu hanya melalui pendidikan. Diasingkan di negeri Belanda akan memperoleh sesuatu, yaitu pengalaman hidup dan ilmu yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Saya setuju. Tapi berapa lama kita diasingkan? 5 tahun, tapi kita harus ambil sisi positifnya. Diasingkan di negeri sendiri berbeda dengan diasingkan di negeri mereka. Diasingkan di negeri orang, kita memang akan menderita karena kita tidak punya apa-apa. Tapi tujuan kita akan tercapai. Setelah mendengar penjelasan Ki Hajar Dewantara, kedua sahabatnya pun setuju. Setelah itu, ketiganya mengajukan permohonan untuk diasingkan ke negeri Belanda, bukan tempat terpencil di negeri sendiri. Maka pada tahun 1913, pemerintah kolonial Belanda menyetujui hal itu. Selama 5 tahun, Ki Hajar Dewantara menjalani masa pembuangan di negeri kincir angin. Kesempatan itu digunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Akhirnya Ki Hajar Dewantara mendapatkan Europes Akte yang memungkinkannya mendirikan lembaga pendidikan.